Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di sini anak-anakku semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar dan mengikuti pelajaran sistem daring ini di masa pandemi, dan selalu mudah-mudahan mendapat rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk pembahasan materi kali ini yaitu menunjukkan ciri-ciri ulasan. Pengertian teks ulasan. Teks ulasan adalah teks yang berisi tinjauan suatu karya, baik berupa film, buku, benda, dan lain sebagainya, untuk mengetahui kualitas, kelebihan, dan kekurangan yang dimiliki karya tersebut, yang ditujukan untuk pembaca atau pendengar halayak ramai. Sebuah teks ulasan harus mencakup beberapa unsur, di antaranya sebagai berikut. Identitas karya. Contoh: judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku. Ya, inilah salah satu contoh identitas karya. Diperhatikan, ada judul, pengarang bukunya, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku. Lengkap di sini. Yaitu orientasi dalam paragraf. Contohnya yakni menjelaskan sebagai karya tulis yang mendapat penghargaan dan menarik para pembaca. Inilah contohnya salah satu karya tulis yang mendapat penghargaan yang menarik untuk dibaca. Berikutnya yaitu sinopsis, berupa ringkasan pemahaman penulis tentang isi karya tulisnya. Contohnya seperti ini ya, sinopsis. Lihat bacaannya, yaitu adalah sinopsis. Yang berikutnya adalah analisis, merupakan paparan tentang unsur-unsur cerita, tema, penokohan, dan alur. Inilah contohnya, bisa dibaca ya. Yang berikutnya yaitu evaluasi tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya tulis. Contohnya seperti ini misalnya ya anak-anak, ada kelebihan dan kekurangan. Ini contoh lain ini ya, tetapi seperti inilah bentuknya. Kedua adalah kaidah kebahasaan teks ulasan. Kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks ulasan adalah menggunakan konjungsi penerang seperti bahwa, yakni, yaitu. Menggunakan konjungsi temporal seperti sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Menggunakan konjungsi sebab, yaitu karena, sebab. Menggunakan pernyataan saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Hal ini ditandai dengan jangan, harus, hendaknya, sebaiknya. Untuk selanjutnya yaitu menyusun teks ulasan,
inilah langkah-langkah menyusun teks ulasan. Yang pertama, menentukan jenis karya sastra yang akan diulas. Contohnya novel, cerpen, film, puisi, musik, dan lain-lainnya. Jadi tentukan dulu karya sastra yang akan diulas. Yang kedua, carilah karya sastra yang kamu suka dan paling terbaru. Kenapa? Karena kalau tidak suka dengan karya sastra yang akan diulas, maka tidak akan menjadi mengulas karena bosan. Nah, jadi carilah karya sastra yang kamu sukai dan paling terbaru, karena kalau terbaru itu menarik untuk dibaca. Yang ketiga, baca dulu, baca ya, cermati. Misalnya kalau buku dibaca, novel itu dibaca, dicermati. Kalau film ditonton dengan cermat dan tuntas sampai selesai. Jadi membacanya itu jangan setengah-setengah atau separuh-separuh, dan juga nontonnya jangan setengah-setengah, harus tuntas. Jadi dari awal sampai akhir, jadi bisa dijadikan ulasan. Yang berikutnya, yang keempat, cermati hal-hal yang penting yang terdapat dalam karya sastra yang kamu pilih. Cermati, tidak semuanya itu penting, tapi cermati dulu, pilih mana yang penting dalam karya sastra tersebut, diperhatikan. Yang kelima, tuliskan pokok-pokok kejadian dan kembangkan kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf. Jadi apa yang hasil kalian baca atau tonton dari sebuah karya sastra, maka buatlah kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf. Nah, nantinya dapat dijelaskan dari awal sampai akhir apa isi dari karya sastra tersebut. Yang terakhir, jangan lupa bubuhkan identitas karya sastra. Jadi jangan lupa kalau sudah selesai, siapa pengarangnya, nama bukunya apa, dan tebal bukunya seperti yang disampaikan di awal. Tebal bukunya, banyak halaman, penerbitnya siapa, itu ditulis dengan lengkap, karena yang dibaca atau yang ditonton itu adalah karya sastra orang lain. Ya, itulah dulu ya anak-anak semuanya, penjelasan yang singkat ini, dan mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Dan tetap belajar terus penuh dengan semangat, jangan putus asa dan pantang menyerah. Dari saya, kita berjumpa di bab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.